ada problem apa, itu solusinya ada di Sirah Nabawiyah. Ya, apakah itu masalah ekonomi, apakah masalah sosial, apakah masalah pernikahan juga Ustaz. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali angka perceraian Ustaz. Perceraian. Itu bagaimana? Itu Sirah Nabawiyah ada solusinya Ustaz. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga di negeri kita ini mungkin narkoba dan sebagainya. Narkoba. Itu sebenarnya ada solusi yang bisa kita gali dari sini. Sebenarnya kalau misalnya Rasul itu mau jalan tol, jalan lurus bisa aja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apa yang diajarkan kepada kita, bahwa setiap segala sesuatu itu harus direncanakan dan harus ada strateginya. Kan aslinya kalau misalnya kita melihat peta, Mekah itu kan dia kan di sebelah selatannya Madinah. Ya, Madinah. ya. Itu sebelum Rasul SAW menuju ke arah utara, kan utara itu kan Mekah, utaranya kan adalah Madinah itu. Madinah. Rasul nggak langsung ke utara, tapi Rasul belok dulu ke Gua Thur yang arahnya di sebelah selatan Mekah. Ya, jadi di situ hanya sekedar beberapa hari. Ada yang mengatakan cuman 3 hari, hanya sekedar untuk menghilang jejak aja. Jejaknya. Ya, jadi istilahnya daripada langsung mereka jalan ke Madinah, mereka istilahnya putar dulu ke arah selatan, baru nanti dari jalur laut. Ya, makanya sampai sekarang ini ada namanya Thariqul Hijrah. Thariqul Hijrah itu adalah jalan yang lain yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Rasul kan tahu nih, Rasul kan pernah berdagang ke Syam ya, dan Abu Bakar juga seorang pedagang besar. Tapi untuk strategi ini, beliau harus meng-hire salah seorang guide lah untuk jalan dari Mekah ke Madinah melalui jalur yang tidak lazim di jalan yang dijalani oleh kafilah dagang Quraisy ketika itu. Nah, setelah itu Nabi SAW meninggalkan Gua Sur, tentunya menuju ke kota Madinah bersama sahabat Abu Bakar. Ya, betul. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di kota Madinah Al-Munawwar, Ustaz? Apakah mungkin mereka punya rencana harus atur siasat bagaimana agar dakwah kita bisa berkembang di kota Madinah atau bagaimana, Ustaz? Mungkin Ustaz memberikan sedikit Ya. Jadi gini, sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu kan ada mukaddimah. Saya melihatnya itu ada 4 poin. Poin yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merasa bahwa dakwah beliau itu tidak diterima di Mekah, sebenarnya beliau memilih Taif, ya kan? Tapi akhirnya beliau nggak jadi ke Taif. Kenapa? Karena sampai di Taif Rasulullah dilempar, dakwah beliau nggak diterima di Taif. Dilempar. Rasul dilempar di Taif sehingga dalam riwayat dikatakan datanglah malaikat yang menjaga gunung dan mengatakan kalau engkau mau wahai Muhammad, maka aku akan angkat 2 gunung yang besar yang ada di Mekah ini dan aku akan menimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena saya berharap akan keluar dari tulang subi mereka atau keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi begitulah lapang dadanya. Lapang Jadi dada. kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dai itu memang harus berlapang dada. Kalau nggak berlapang dada, ya kita tidak akan pernah berhasil dalam berdakwah. Berarti hatinya paling mulia. Paling Masya mulia, Allah. paling mulia. Jadi yang pertama itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan beberapa teman-teman beliau atau sahabat-sahabat beliau. Itu ada satu peristiwa yang disebut dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Akabah. Itu hanya 6 orang saja. Kemudian nanti mereka itu atau lebih kurang 12 orang, mohon maaf, 12 orang. Kemudian setelah itu nanti ada perjanjian Aqabah yang kedua. Ya. Itu kan berarti sudah ada mukaddimah. Ya, mukaddimah. Nanti baru ada sebenarnya gini, Madinah itu adalah kota yang enggak siap. Ya, itu menunjukkan pada kita bahwa gini, kadang-kadang matematika kita sebagai manusia, kita pengennya ini kota ini siap, tapi sebenarnya Madinah itu kota yang nggak siap. Kenapa? Karena dari segala sisinya, Madinah itu adalah kota yang sebenarnya kayak nggak pantas untuk hijrah. Kenapa? Karena di situ ada perang saudara, ya kan? Perang saudara, Ustaz. Iya, antara Aus dan Khazraj. Itu konflik yang mungkin kisahnya sama seperti yang
yang terjadi juga ya di negeri yang lain Negeri gitu ya, lain. di negeri yang lain ya. Kita nggak sebut di negeri mana gitu ya. Negeri Ya, mana itu? tapi intinya Yahudi itu memanas-manasi eh, antara dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi secara sosial itu memang Madinah itu dua suku utamanya itu berkonflik besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ itu ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Ya, Dikuasai oleh orang ya, Yahudi, Ustaz. dari Bani Qainuqa. Itu ada pasar Bani Qainuqa. Itu pasar besar sebelum Rasul hijrah. Kemudian sebenarnya di situ juga ada tokoh yang mau diangkat menjadi pemimpin, yang akhirnya nanti berubah menjadi pemimpinnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salun. Itu sebenarnya adalah tokoh perdamaian. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia merasa bahwa posisinya tergeser. Ya, sehingga dia itu Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, beliau yang tokoh ini sangat takut ya. ya. Jadi dia sudah punya posisi, bahkan dikatakan sudah dibuatkan mahkota untuk dia supaya dia diangkat menjadi pemimpin Madinah. Tapi ternyata enggak. Datang Rasul SAW yang menjadi pemimpinnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini sebenarnya kota yang nggak siap nih. Jadi dari segi sosialnya nggak siap, kemudian tadi dari segi ekonominya juga nggak beres, kemudian juga dari segi kesehatan nggak beres. Kenapa? Dulu itu ada istilahnya wabah demam Yasrib. Jadi setiap orang baru yang datang ke Yasrib ketika itu dan belakangan menjadi Berarti Madinah. Yasrib itu kota Madinah ya? Iya. Nama pertama itu Yasrib, Ustaz. Iya. Bahkan sebenarnya Yasrib itu juga bermasalah. Itu nama yang bermasalah. Kenapa? Karena Yasrib itu kan artinya kan dosa, Dosa ya, betul. celah. Makanya ketika Rasul SAW pertama kali masuk ke Madinah itu, beliau ngubah nama. Dari Yasrib beliau ubah menjadi Thaibah. Oh, iya. Kan Yasrib itu artinya buruk, tercela. Kemudian diubah namanya menjadi Thaibah, yang Thaibah. artinya baik. Baik. Ya. Itu kemudian Rasul mendoakan kota itu. Ya, Rasul mengatakan Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota ini, kota kami. Ya Allah, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan yang ada di sini. Kemudian wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya, berkahilah sok kami dan mud kami, itu timbangan yang ada dalam pasar yang ada di Madinah ketika itu. Jadi ini kota yang dulunya pernah bermasalah, kemudian ketika Rasul datang ini berubah menjadi kota yang luar biasa dan sebenarnya itulah pentingnya yang namanya media. Jadi Rasul SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah itu ada tokoh muda, istilahnya behind the scene-nya, ini ada tokoh yang penting juga. Ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ini mereka ini yang istilahnya mensonding orang-orang yang ada di Madinah. Rasul mau datang. Kalau kalian masuk Islam, kalian akan selamat, kalian akan damai dan sebagainya. Makanya itu ketika Rasul hijrah, itu orang Madinah itu udah nunggu itu. Bahkan orang Yahudi pun tahu Kedatangan Nabi. Jadi percaya atau tidak, orang yang pertama kali melihat kedatangan Rasul itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi gini, Rasul itu kan sebelum masuk ke Madinah itu ketemu dengan dua sahabat, yaitu Zubair dan Talha. Mereka baru pulang dari Syam, berdagang ke negeri Syam. Kemudian karena Rasul mau masuk ke Madinah, kata dua sahabat ini, kami akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah baju yang putih, ya, supaya kamu nanti masuk ke Madinah dalam keadaan bersih, indah dan sebagainya. Ketika Rasul datang itu ada orang Yahudi yang lagi naik pohon kurma, lagi panen kurma. Kemudian melihat Rasul dari jauh. Kemudian beliau turun seraya mengatakan, ja'a sahibukum, telah datang sahabat kalian yang kalian tunggu-tunggu. Nah, makanya begitu Rasul masuk ke Madinah. Tapi sebelum ke Madinah beliau itu ke Kuba dulu. Kuba. Jadi masuk ke Kuba dulu. Nah, begitu masuk Kuba itu disambut dengan gegap gempita. Kemudian nanti ketika beliau dari Kuba nanti jalan juga masuk ke jantung kota Madinah atau jantung Madinah itu disambut dengan takbir, tahmid yang
mereka sangat mengelu-elukan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bersenang, Bersenang, menerima bersenang. kedatangan Nabi SAW. Iya, betul. Berarti tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi wasilah atau lembaga dakwah adalah Masjid Kuba, Ustaz ya. Masjid Kuba. Ya. Berarti masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi, Ustaz ya. Iya, Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi ini masjid yang pertama yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita untuk beribadah di tempat itu. Dan memang kan kalau misalnya kita juga ketika umroh atau haji kan itu menjadi favorit ya, menjadi salah satu tempat yang favorit untuk kita kunjungi. Bahkan ada yang mengatakan kita itu dapat pahala umroh sebelum kita umroh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berwudhu dari hotel ya, atau berwudhu dari rumah, kemudian kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya seperti kita Pahala umroh. umroh ya. Ustaz Taki juga tahu karena kan Tahu, Ustaz Taki tahu. dia pernah mendengar hadisnya ya tentunya. Hadis yang mendengar. Ustadz, sebelum kita lanjut lagi atau lanjut kembali, kita me, apa melihat kutip ini untuk siapa tahu ada kawan-kawan atau teman-teman yang ingin mau mendapatkannya. Ya. Ya, ini kutip Sirah Nabawi ya, Sirah Nabawiyah, menggali inspirasi dari kehidupan sang Nabi SAW. Ustadz, bagaimana caranya bisa kita dapat buku ini, Ustadz? Ini buku Sirah Nabawi ini. Ya. Kita dapat di mana? Berarti Apakah kita- punya apa Instagram atau apa? Nah, baik, jadi selama ini kutip Sirah Nabawiyah ini itu dari pertama kali launching, kita masih soft launching, belum grand launchingnya nih, masih soft launching itu. Kita belum ada media yang khusus untuk kita jelaskan, Ustaz. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mungkin melihat lebih dekat lagi tentang kutip Sirah Nabawiyah ini, bisa mungkin mengunjungi di Instagram di kelas Sirah, Ustaz. Jadi ketik aja kelas Sirah, itu akan dapat beberapa hal yang berkaitan dengan kutip Sirah Nabawiyah ini. Dan dari situ mungkin nanti kita akan coba untuk menggali ya. Karena memang dalam waktu dekat ini kita lagi merancang, Ustaz. Lagi merancang, ini ada workshop untuk kutip Sirah Nabawiyah. Itu memang segmentasinya itu untuk guru-guru, orang tua dan sebagainya, para pendidik ya, yang mereka itu mau mengetahui bahwa Sirah Nabawiyah itu sebenarnya bukan hanya sekedar cerita, Ustaz. Karena kalau misalnya kita melihat dari Sirah Nabawiyah itu paling kurang Sirah Nabawiyah itu dia ada 4 hal yang menarik. Yang pertama, Sirah Nabawiyah itu dia sebagai yang pertama solusi, Ustaz. Solusi. Jadi gini, kalau misalnya bisa kita katakan ada problem apa, itu solusinya ada di Sirah Nabawiyah. Ya, apakah itu masalah ekonomi, apakah masalah sosial, apakah masalah pernikahan juga, Ustaz. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali angka perceraian, Ustaz. Perceraian. Itu bagaimana? Itu Sirah Nabawiyah ada solusinya, Ustaz. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga di negeri kita ini mungkin narkoba dan sebagainya, itu sebenarnya ada solusi yang bisa kita gali dari sini. Kemudian yang kedua, inspirasi. Ya, setelah solusi dia ada inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Sirah Nabawiyah. Kemudian ada sebagai motivasi, Ustaz. Karena kan kita kan kadang-kadang kalau motivasi quote-nya siapa? Quote-nya tokoh barat. Ya, Iya, quote-nya itu adalah orang-orang yang mungkin nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sirah ini itu dia memang inspirasi ya, dia itu solusi dan dia motivasi. Dan yang nggak kalah pentingnya, Ustaz, Sirah Nabawiyah ini juga sebagai kita bisa memprediksi sesuatu dengan kita belajar Sirah Nabawiyah. Ustadz, mungkin kita berbincang-bincang sedikit mengenai masuknya Umar bin Khattab ya. Masya Allah. Dulu kan beliau adalah masih kafir, Ustaz ya. Setelah itu beliau meninggalkan agamanya, agama yang pertama, dan beliau masuk ke agama Islam. Ustaz, mungkin ceritakan sedikit, Ustaz. Ini ada
beberapa riwayat sebenarnya yang berkaitan dengan masuk Islamnya Umar. Tapi kan kisah yang paling masyhur yang kita bisa lihat juga dari sirahnya Ibnu Hisham, itu kan disebutkan bahwa Umar ini masuk Islam kan karena yang pertama adalah doanya Rasulullah, doa Rasulullah. Makanya pentingnya doa. Jadi doa itu bisa mengubah satu hal yang mustahil. Karena apa? Karena ketika dari Rasul mulai berdakwah sampai nanti sebelum Umar masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling keras dakwah, yang paling keras permusuhannya kepada Islam. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Allahumma a'izzal Islama bi ahadil Umarain. Umar. Ya, ya Allah, berikanlah kepada Islam ini kejayaan, keperkasaan, ya, dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, sedangkan Umar yang kedua sebenarnya bukan Umar, Ustaz, tapi hampir sama dengan kata-kata Umar, yaitu Amr. Umar. Nah, yaitu Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Karena ini dua tokoh yang diharapkan masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, salah satu masuk Islam, ini akan menjadi orang yang berjasa untuk Islam. Dan yang akhirnya yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau itu saking marahnya kepada Rasulullah SAW itu sampai mencari Rasul. Ya, mana Muhammad ini udah mengubah agama nenek moyang kita dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada orang yang usil, Ustaz. Jadi ini ada orang yang usil, dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sebelum kamu cari Muhammad, itu kamu lihat tuh adik kamu udah masuk Islam, ya. Dan adik ipar kamu juga sudah masuk Islam. Apa mereka masuk Islam? Akhirnya beliau datang ke rumah dan mendapati adik beliau dan suaminya itu sudah ngajinya dengan salah seorang sahabat juga yang bernama Khabbab bin Arad, ya, ngaji. Dan ketika beliau melihat itu, di situ ada tulisan dari surat Toha. Ya, ketika beliau membaca surat Toha itu bergetar hatinya, bergetar hatinya, dan akhirnya beliau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Ya, maka di saat itulah Rasul sangat bahagia mendengar Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masya Allahnya Umar bin Khattab itu berada di posisi yang kedua setelah Abu Bakar. Padahal kan ini kan tokoh yang paling keras, tokoh yang paling sengit permusuhannya kepada umat Islam, tapi masya Allah begitu masuk Islam itu langsung menjadi orang yang penting di sisi Rasulullah SAW. Oke, syukuran jazilan Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan antum mungkin sekitar beberapa menit lalu, dan ini luar biasa sejarah yang mungkin dulu kita tidak pernah mendengarkan, ya, sesuatu yang sebenarnya hadisnya doif, akhirnya orang-orang membesar-besarkan. Ini baru kita mendengarkan kejelasan dari Ustadz. Ini beliau adalah pakar sirah nabawiyah, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil yang memuaskan dari Ustadz Badawi Razi LC. Semoga beliau diberikan ketabahan, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan intisar-intisar lain kepada masyarakat. Insyaallah. Oke, sebelum kita tutup podcast kita, sahabat-sahabat Logika Langit, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami, yaitu Logika Langit, ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Oke, sekian, ya, syukran jazilan Ustadz atas ilmunya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan kepada kami bermanfaat dunia dan di akhirat nanti. Nah, mujazakumullah khairan Ustadz sudah mengundang saya di podcast ini, yang podcast yang luar biasa ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman di podcastnya antum. Oke, syukran Ustadz. Kami tunggu sensin keduanya, insyaallah. Biiznillah, insyaallah. Syukran jazilan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.